Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Ramdhani dari kelas TI Ekstensi semester 4 STIMIK Handayani Makassar. Di sini saya akan menjelaskan mengenai flag register 8086. Oke, yang pertama kita lihat pengertian register. Dalam pemrograman dengan bahasa assembly, mau tidak mau kita harus berhubungan dengan apa yang dinamakan register itu. Nah, jadi apa sih pengertian dari register itu? Register merupakan sebagian memori dari mikroprosesor yang dapat diakses dengan kecepatan yang sangat tinggi. Dalam melakukan pekerjaannya, mikroprosesor selalu menggunakan register-register sebagai perantaranya. Jadi register dapat diibaratkan sebagai kaki dan tangannya mikroprosesor. Nah, di sini ada flags atau bendera. Sesuai dengan namanya, flags atau bendera register ini menunjukkan kondisi dari suatu keadaan ya atau tidak. Karena setiap keadaan dapat digunakan satu bit saja, maka sesuai dengan jumlah bitnya, flags register ini mampu mencatat sampai 16 keadaan. Oke, dan mikroprosesor 8086 ini merupakan mikroprosesor 16 bit. Artinya, bagian dari ALU, register internalnya, dan sebagian besar instruksi-instruksinya dirancang untuk bekerja pada data 16 bit, memiliki bus data 16 bit. Jadi ia dapat membaca data dari atau menyimpan data ke memori dan port-port yang ada dalam format 16 bit atau 8 bit. Selanjutnya, flag register 8086 ini memiliki register bendera dengan panjang 16 bit. Nah, dari 16 bit itu terdapat 9 bendera yang aktif. Dari 9 bendera yang aktif, 6 bendera diantaranya atau bendera kondisi ini digunakan untuk menunjukkan kondisi-kondisi yang dihasilkan oleh pelaksanaan instruksi, yakni yang pertama ada bendera CF atau carry flag, yang kedua ada PF atau parity flag, yang ketiga ada AF atau auxiliary carried flag, yang keempat ada ZF atau zero flag, yang kelima ada SF atau sign flag, dan yang keenam ada OF atau overflow flag. Nah, sedangkan 3 bendera lainnya atau bendera kontrol digunakan untuk mengendalikan beberapa operasi prosesor. Bendera-bendera kontrol ini berbeda dengan 6 bendera kondisi dalam hal cara set dan resetnya. Nah, 3 bendera kontrol diset dan di-reset oleh instruksi-instruksi khusus yang ada pada program. Bendera itu adalah TF atau trap flag, IF atau interrupt flag, dan DF atau direction flag. Oke, berikutnya kita akan melihat jenis-jenis register. Register yang digunakan oleh mikroprosesor ini dibagi menjadi 5 bagian dengan tugasnya tentu berbeda-beda pula. Nah, apa saja jenis-jenis register itu? Mari kita lihat. Yang pertama ada segmen register. Nah, register yang termasuk dalam kelompok ini terdiri atas register CS, DS, IS, dan SS, yang masing-masing merupakan register 16 bit. Register-register di dalam kelompok ini secara umum digunakan untuk menunjukkan alamat dari suatu segmen. Nah, register CS atau kode segmen digunakan untuk menunjukkan tempat dari segmen yang sedang aktif.
Sedangkan register SS atau stack segment menunjukkan letak dari segmen yang digunakan oleh stack. Kedua register ini sebaiknya tidak sembarang diubah karena akan menyebabkan kekacauan pada program kita nantinya. Nah, selanjutnya register DS atau data segment biasanya digunakan untuk menunjukkan tempat segmen di mana data-data pada program disimpan. Umumnya, isi dari register ini tidak perlu diubah kecuali pada program resident. Sedangkan register IS atau extra segment, sesuai dengan namanya, adalah suatu register bonus yang tidak mempunyai suatu tugas khusus. Register IS ini biasanya digunakan untuk menunjukkan suatu alamat di memori, misalkan alamat memori video. Nah, pada prosesor ini terdapat tambahan register segmen 16 bit yaitu FX yaitu extra segment dan GS extra segment juga. Nah, jenis register yang kedua yaitu pointer dan index register. Register yang termasuk di dalam kelompok ini adalah register SP, BP, SI, dan DI yang masing-masing terdiri dari 16 bit. Register-register dalam kelompok ini secara umum digunakan sebagai penunjuk atau pointer terhadap suatu lokasi di memori. Register SP atau stack pointer yang berpasangan dengan register segmen SS digunakan untuk menunjukkan alamat dari stack. Sedangkan register BP atau base pointer yang berpasangan dengan register SS mencatat suatu alamat di memori tempat data. Sedangkan register SI atau source index dan register DI atau destination index biasanya digunakan pada operasi string dengan mengakses secara langsung pada alamat di memori yang ditunjukkan oleh kedua register ini. Nah, pada prosesor ini juga terdapat tambahan register 32 bit yaitu ISP, IBP, ESI, dan EDI. Selanjutnya, jenis register yang ketiga yaitu General Purpose Register. General Purpose Register ini adalah register-register yang dipakai untuk keperluan-keperluan umum dalam pemrograman assembly. Register ini dapat diamati sebagai register 32 bit, 16 bit, ataupun 8 bit. Berikutnya, index pointer register. Register IP berpasangan dengan CS menunjukkan alamat di memori tempat dari instruksi atau perintah selanjutnya yang akan dieksekusi. Register IP juga merupakan register 16 bit. Nah, pada prosesor ini juga digunakan register EIP yang merupakan register 32 bit. Selanjutnya yang terakhir yaitu flag register. Nah, sesuai dengan namanya flag atau bendera, tentu register ini menunjukkan kondisi dari suatu keadaan ya atau tidak. Nah, karena setiap keadaan dapat digunakan 1 bit saja, maka sesuai dengan jumlah bitnya, flag register ini mampu mencatat sampai 16 keadaan. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.